penggunaan dari konsep simetri untuk menghitung integral gitu. Kalau yang sebelumnya di teorema B kita menghitung integral itu kita bedakan berdasarkan fungsi genap dan fungsi ganjil. Semoga masih ingat ya. Kalau fungsi genap karena apa namanya kemarin kalau saya gambarkan kan yang fungsi genap itu dia gini ya. Mungkin gambarnya ada gini, kemudian ada gini. Jadi makanya dikalikan dua kan. Kalau yang fungsi genap, kalau yang fungsi ganjil, dia ada yang di atas, ada yang di bawah. Tapi intinya kan harus dipastikan bahwa daerah yang A misalkan harus sama persis atau simetris dengan B ini juga sama. Daerah A harus simetris sama persis dengan daerah B kan gitu. Karena kurvanya fungsinya juga sama. Nah, eh kalau di teorema C itu membahas tentang bagaimana fungsi periodik itu berpengaruh terhadap proses pengintegralan. Jadi misalkan C ini merupakan fungsi periodik dengan periode, maka berlaku integral A plus P sampai B plus P dari fx dx sama dengan integral fx dx A sampai B. Nah, ini pembuktiannya jika interpretasi geometrik bisa dilihat pada, oh nggak ada ya gambarnya, pada gambar 8, itu kalian bisa lihat, jadi periodik itu artinya berulang. Kalau semisal kalian masih ingat, eh, apa ya, fungsi, fungsi ini deh, fungsi sin X ya, kapan hari pernah sempat saya bahas fungsi trigonometri sinus sin dimulai dari nol. Dia akan berulang untuk eh, pi per 2, kemudian ini pi 3 per 2 pi sampai 2 pi. Dia dari eh, ini set. Nah, berulang kan. Nanti ketika pi lagi, semisal ini 3 pi gitu, dia akan lanjut ini. Nah, terus berulang seperti halnya gelombang. Ketika kita buat fx-nya sama dengan nilai mutlak sin X. Ya, jadi kalau misalkan fungsinya sin X saja kan atas, bawah, atas, bawah, terus ya kayak gelombang gitu, naik turun, naik turun. Tapi kalau fungsinya kita kasih tanda mutlak, berarti kan nggak ada yang negatif. Artinya yang harusnya di bawah nih, karena dia jadi dipositifkan gitu, dibuat positif, berarti nanti em, gambarnya akan jadi ini. Kemudian yang harusnya di bawah jadi di atas, yang harusnya di atas ini tetap, yang harusnya di bawah jadi. Bisa dipahami ya maksud saya ya. Semoga Oke. kelihatan Berarti nanti ya. bernilai positif semua ya, Bu, di atas Bernilai semua positif kurvanya. semua. Iya, Oke. untuk fungsi harga mutlak sin X. Jadi fokusnya ini loh, dia periodik. Periodik itu maksudnya setiap periode tertentu dia berulang sama, balik lagi, balik lagi, balik lagi gitu loh. Ada periodenya. Kalau di konteks ini untuk fungsi fx sama dengan sin x, setiap pi dia berulang lagi. Ya, ini pi satu kali bukit, kemudian 2 pi satu kali bukit lagi, 3 pi satu bukit lagi dan seterusnya gitu. Nah, untuk membuktikan ini gitu, membuktikan teorema C ini, kita misalkan U sama dengan X min P sedemikian hingga X-nya berarti kan sama dengan U plus P. Nah, kalau misalkan kita turunkan berarti kan DU sama dengan DX. Sehingga integral A plus P sampai B plus P dari Fx ini integralkan terhadap dx tadi akan sama dengan integral. Ini kan Fx ya, karena x-nya udah diganti U plus P, kita ini ganti U plus P du dengan batasnya A sampai B. Kenapa kok diubah jadi A sampai B? Kan berulang. Setiap P gitu, setiap nambah pi, kalau dalam contoh ini, setiap nambah P dia akan jadi A sampai B lagi. Dan seterusnya gitu terus. Karena dia periodik berulang, ulang, ulang, dan ulang. Gitu.
Nah, dengan demikian ini akan sama dengan integral FU/DU dari A sampai B. Kenapa kok jadi dari FU plus P kok jadi FU saja? Karena P-nya ini kan berulang gitu, balik lagi ke awal. Ditambah P lagi, balik lagi ke awal lagi gitu loh. Nah, karena FU tadi kan eh, sama dengan X gitu, berarti FU-nya bisa kita tuliskan dalam bentuk Fx dx. Itu ya, ini pembuktiannya aja. Kita coba langsung contoh soalnya. Hitunglah, ini contoh contoh 9. Nah, kalau misalkan kita perhatikan gitu ya, di sini ada fungsi integral dengan batasnya 0 sampai 2pi, kemudian fungsinya harga mutlak sin X. Nah, dan di soal yang B, dengan cara yang sama nanti dengan fungsi yang sama harga mutlak sin X dx dengan batasnya 0 sampai 100 pi gitu. Untuk soal yang pertama ya perhatikan bahwa fx sama dengan harga mutlak sin X yang mana periodenya pi. Ya, perhatikan ini, kenapa periodenya pi? Karena kan setiap pi dia berulang. 0 sampai pi satu bukit, kemudian nambah pi lagi satu bukit lagi. Ini kalau diteruskan nambah jadi 3 pi ya berarti berulang ada satu bukit lagi. Nah, integralnya itu kita hitung integralnya, integral 0 sampai 2 pi harga mutlak sin X dx akan sama dengan integral 0 sampai pi, kemudian pi sampai 2pi. Bisa dipahami ini dipisah. Bisa dipahami ya. Jadi dulu kan kita udah belajar kalau misalkan integralnya 0 sampai 1, kemudian ditambah 1 sampai 4 misalkan, akan sama dengan 0 sampai 4. Bisa ditambah gitu kan dengan catatan fungsinya harus sama. Nah, ini juga sama. 0 sampai 2pi kita pecah. Jadi 0 sampai pi dulu, kemudian pi sampai 2pi. Gitu. Kemudian yang ini 0 sampai pi tetap 0 sampai pi. Nah, yang pi sampai 2pi, kenapa kok jadi 0 sampai pi juga? Kalian perhatikan. Ini ya, daerah yang bentar. Nah, ini daerah yang biru ini sebenarnya kan bentuk pengulangan dari yang mohon maaf ya, saya enggak flu. Iya Bu, nggak Ini apa-apa. daerah, Ya Bu, enggak apa-apa. atau saya disuruh istirahat aja kah? Oh iya Boleh Bu, Bu, boleh. istirahat saja Monggo, Bu. Bu. Ya, monggo. Setelah ini saja Bu. Untuk hari ini Setelah kalkulus nggak Setelah apa-apa. ini jangan gitu Mas. Maklum Bu, maklum. Suaranya udah Demi kebaikan ibu. Iya Bu, Iya, jangan ya. masalah. tambah parah. Lebih baik kesehatannya Bu, dijaga Bu. Kalian Sakno kan so-sweet udah banget sih rusak sama no iki dosennya. Bu Afifa. Jaga Mas. Nah, Iya Bu, sebisanya aja Bu. Kalau Jangan sudah memaksakan. memang benar-benar nggak kuat istirahat total aja Ibu, nggak apa-apa Bu. Iya Bu. Minggu depan kita lanjutkan Bu. Ya, kami bisa Kayak orang tua Jangan, Bu, aja jangan. saya. beneran 1 bisa. jam aja Bu. Ini jangan-jangan sakno loh Bu Afifa. Nggak Tiga apa-apa contoh Bu saja kalau Bu. mau istirahat Bu. Nggak apa-apa, demi kalian saya strong kok. Bu, saya demi sampean Bu, 1 jam saja Bu. Jangan gitu Bu. Saya demi Bisa sampean lebih terhura baik Bu. sampean istirahat. Oke, istirahat dulu. Udah, Kesehatan lanjut itu ya. lebih penting. Kami sebagai mahasiswa belajar sendiri Bu. Untuk hari ini Bu nggak apa-apa. Gitu kan. Udah Ya ya, insya Allah. kita lanjut. Jadi kenapa yang ini
Yang ini ya, yang tadinya integral pi sampai 2pi, kok di bawahnya jadi 0 sampai pi gitu. Kalian perhatikan, yang pi sampai 2pi kan daerah yang biru nih. Kan yang biru Ya, sama saja dengan daerah yang sebelumnya. Gitu. Makanya ya. bolehlah kita ubah, mengingat dia memang fungsi periodik, boleh kita tuliskan dalam bentuk 0 sampai pi. Sama aja sebenarnya. Kan sama persis toh, yang biru sama yang putih ini. Itu. Dengan demikian, karena 0 sampai pi, 0 sampai pi ya sama aja 2. Berarti 2 kali kan ya. 2 kali 0 sampai pi sin x dx. Nah, ya udah tinggal dikalikan 2. Integralnya sin x dx apa? Kan min cos x dengan batasnya 0 sampai pi. Itu. Dari sini dihitung biasa aja, saya kira nggak masalah. Gitu ya. Min cos pi itu kan 1. Ini loh. Min cos tulis ini deh. 2 min cos x dengan batasnya pi sampai 0. Berarti kan 2 min cos pi dikurangi min, alah nggak kelihatan. Berarti 2 min cos pi berapa, Rek? Min 1 kah? Ya, kayaknya. Min Kayaknya 1, min 1. Ya, min 1, Bu. min Cos, 1 cos akan pi. 0. Cos pi. Yang belakang itu min cos apa, Bu? Nggak kelihatan Cos ya? 0. Cos 0. Min cos 0 ya nggak kelihatan emang. Enggak, Nggak, Bu. maksudnya kan tinggal ngitung aja sih. Saya kira nggak ada masalah lah. Tinggal disubstitusikan aja batas-batasnya. Cos mi. Gitu ya. Siap-siap, Bu. Nah, Yo. yang A bisa dipahami ya? Atau mungkin ada Oh, yang belum jelas? yang di Oke. grafik itu yang Hmm. diarsir itu kok cuma 1, Bu. Yang sebelahnya itu kok enggak. Enggak, kenapa saya arsir yang ini aja gitu? Ya. Saya mau nunjukkan bahwa sebenarnya daerah yang putih dan yang biru itu sama persis. Dia simetris gitu loh. Kita mau ngitung yang biru atau ngitung yang putih kan sama aja sebenarnya, kan dia sama persis. Mm-mm. Gitu ya. Kenapa saya arsir salah satu? Ya, cuman mau nunjukkan aja kalau keduanya putih dan biru itu sama. Gitu. Oh ya, Lanjut Bu. ya. Nah, yang B nih masalahnya. Kalau yang A cuman batasnya cuma 0 sampai 2 pi. Nah, yang B nih 0 sampai 100 pi. Bayangkan berarti nanti akan ada 100 bukit kan gitu ya. Tiap satu pi kan ada satu bukit nih. Bukit ini ya. Kalau 100 pi Mm-mm. berarti ada 100 bukit. Saya kira ini akan kesulitan kalau misalkan kita harus benar-benar gambar. Caranya gimana? Ya kita pecah aja 100 pi berarti kan 100 kali bukit. Oke. 100 pi 100 kali bukit. Berarti kita bisa tuliskan 100 dikalikan integral 0 sampai pi sin x dx. Yang itunya sama kayak tadi, cuman bedanya ini dikalikan 100 gitu aja. Kalau yang sebelumnya tadi yang soal A itu 0 sampai 2 pi berarti cuman dikalikan 2. Kalau yang B ini 0 sampai 100 pi ya dikalikan 100. Gitu ya? Gimana? Cukup jelas kah? Ya, Bu. Cukup jelas. Oke. eh saya kira nggak ada masalah lah ya kalau yang ini, karena tinggal berulang aja. Yang perlu dipahami kan bagaimana kita mengamati bahwa fungsinya itu berulang. Periodenya berapa sih? Berulangnya setiap interval berapa sih? Nah, itu yang harus dipahami sebenarnya. Nah, kita lanjut aja di tadi yang mau kita bahas tentang bagaimana kita menghitung luas daerah di bab 5. Silakan kalau misalkan ada yang belum jelas ya, boleh ditanyakan dulu.
Sudah muncul kah? Sudah Bu, sudah. Oke. Oke, baik. Luas daerah bidang datar. Nah, ini bagaimana sih kita menghitung daerah di atas above ya, di atas sumbu X. Sebenarnya sama aja dengan kita menghitung jumlah Riemann kemarin gitu. Jadi dimisalkan Y sama dengan Fx, fungsinya itu berbentuk kurva seperti ini, kemudian dia intervalnya A sampai B, itu berarti kita menghitung daerah R ini, region ini, daerah yang biru ini ya sama dengan integral A sampai B Fx dx. Nggak masalah lah, ini mudah gitu. Nah, kita coba ke contoh soalnya. Contoh pertama ada di halaman 267 ya. Tentukan luas dari daerah di bawah kurva Y sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 di antara X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Ya udah, kalau misalkan kita mau menghitung luas daerah kan tinggal menghitung luas A-nya ya sama dengan integral min 1 sampai 2, kemudian kurvanya X pangkat 4 min 2X pangkat 3 plus 2 gitu ya. Gimana nih penyelesaiannya? Berarti kita integralkan, integralnya X pangkat 4 berapa? 32/5. 32/5. Dari mana 32? Dari buku, Bu. Di buku. Oh, X pangkat 5/5. X pangkat 5/5. Ya, atau 1/5 X pangkat 5. Pangkat 5. X pangkat 5. Terus yang min 2X pangkat 3 dikurangi 1/2 X kuadrat. 1/2 X kuadrat. Ini baca buku atau beneran ngitung nih? Di buku Bu ada Bu. Kolaborasi. Ya di buku Sama ada, mikir tapi dikit, maksud Bu. mikir dikit ya. Oke, mikirnya dikit. Plus 2X. 2/4 X pangkat 4 terus plus 2X. 2X. Gitu ya. Maksud Tutup saya kurung. jangan plak di buku, kita mukir juga gitu. Min 1 sampai 4. Ya. Nanti A sama dengan, ya udah tinggal disubstitusikan aja kan 1/5. Bukan. Kok min 1 sampai 4 Bu? Bukan min Bukan 1 sampai sampai 2. 2. Oh ya. Saya cuma ngecek kalian tuh masih seger atau udah ngantuk gitu. Loh. Seger Bu. Ternyata Masih pagi teliti. nih Bu. Masih- Aman, Masih aman. seger, Bu, masih pagi. Masih aman lah ya. Nah, ini sampai 2, berarti 2 pangkat 5 min setengah 2 pangkat 4 plus 2 kali 2 dikurangi ayam dikurangi 1/5 kali min 1 pangkat 5 min setengah min 1 pangkat 4 plus 2. Ya, kepotong dah. Ini nggak kelihatan. Tapi paham kan ya langkah-langkah yang saya tuliskan? Saya kira nggak ada masalah sih. Gara-gara agak ngeblur saya. Min setengah min 1 pangkat 4 plus 2 pangkat min 1. Ya. 2 pangkat 5 berapa?
eh 32. 32 per 5. 32 per Dan 5. ini 16 Dikurangi dibagi 2 8 kali 8 8, Bu. plus 4 ditambah 4 dikurangi min dikurangi 1/5 1/5 dikurangi setengah min setengah min 2 min 2. itu ya. 32 ditambah 1 berarti 33 per 5 dan 8 ditambah 4 min 4 hasilnya 51/10. ya itu wes pokoknya Ya, 51 5,1. ya itu wes pokoknya ya. Oke, ada kesulitan kah? Saya kira kalau Sebenarnya- ngitungnya nggak masak ya. Yang bagian mana coba silakan ditanyakan. Yang A itu loh Bu, kok bisa Oke. X pangkat 4 terus apa ya bawahnya itu jadi 1/5 X pangkat 5 itu gimana sih Bu ngitungnya Bu? Saya masih Ada belum yang paham. bisa bantu? Kok bisa dari X pangkat 4 ini ketika diintegralkan jadinya 1/5 X pangkat 5? Ada yang bisa bantu, Mas Putra? Kan itu pakai rumus integral, Bu. Jadi dibalik dari kanan. Kan kalau integral itu X-nya pangkatnya itu ditambah 1. Terus konstantanya dibagi itu pangkatnya. Gitu. Kan pangkatnya ketemuan. X pangkat 4 ditambah 1 sama dengan X pangkat 5. Terus bagi pangkatnya bagi 5 itu. Rumusan ini ya, Bu. Coba saya bantu deh, karena Mas Vino nggak bisa jelaskan pakai tulisan, saya yang nulis saja. Jadi semisal kita punya fungsi f(x) sama dengan ax pangkat n, ya, maka integralnya atau saya tuliskan dalam bentuk f besar gitu akan sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1. Bisa dipahami? Nah, kenapa di sini jadinya 1/5? Koefisiennya X pangkat 4 berapa? Kan 1. Koefisiennya X pangkat 4 kan 1. Berarti kan 1 per pangkatnya ditambah 1. Pangkatnya kan 4. 4 ditambah 1 kan 5. plus 1. Oke, yang lainnya gimana? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ini nggak selesai tadi ya, harusnya 51/10. Oke, bisa dilanjut? Bisa, Bu, lanjut. Lanjut. Nah, ini contoh yang kedua. Tentukan luas daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X pangkat 2/3 min 4, sumbu X, X min 2, dan X sama dengan 3. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, memang idealnya harus kita gambar dulu atau kita sketsa grafiknya terlebih dahulu. Gitu ya. Kita harus tahu ini nanti kurvanya akan seperti apa. Coba tak di lembar kosong aja. Batasnya Y sama dengan 1/3 X pangkat 2 min 4, kemudian dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Kira-kira kalau semisal untuk menggambar kurva Y sama dengan 1/3 X pangkat 2 min 4, ada kesulitan nggak? Gimana sih cara menggambar kurvanya ini? Memakai grafik. Memakai grafik. Terus? Memakai permisalan. Pemisalan, oke. Gimana pemisalannya? Ini soalnya. Gimana pemisalannya? Untuk bangga ini Ya, dimisalkan. saya punya koordinat kartesiusnya.
Ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, untuk menggambar grafik Y sama dengan sepertiga X kuadrat min 4, bisa kita ambil X sama dengan min 2. X sama dengan Min gini 3. dulu deh. Kita buat kalau ini X ya. Kalau X-nya 0 ya. Ya. Kalau X-nya 0 berarti kan sepertiga dikalikan 0. 0. Min 4 berarti Min Y-nya 4 min 4. berarti Y-nya min 4. Kemudian kalau Y-nya 0. Y-nya 0. Kalau Ya. Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti kan 0 sama dengan sepertiga X pangkat 2 min 4. Ini ya. Bisa tak pindah ruas jadi 4 sama dengan sepertiga X pangkat 2. Berarti berapa nih? 12 ya? 12 sama dengan Akar 12. berarti akar 12 itu sekitaran 3, sekian lah. 2 akar 3. Susah kalau misalkan kita pakai 2 bentuk akar. Kita perkirakan desimalnya aja gitu. Karena kita mau gambar grafiknya. Oke, akar 12 itu kan berarti lebih dari 9. Berarti sekitaran 3, sekian lah gitu. Nah, kita gambar. Kita nggak perlu lah ini sampai spesifik. Kalau misalkan kita hanya mensketsa grafiknya, nggak perlu sampai sedetail itu. Kita cukup ini aja 0, -4. Kemudian yang ini 3, berarti dia akan lebih. Mungkin ada di sini. Nggak cukup ya, karena dia bukan garis ya. Ini kan nggak bisa ditarik garis gini. Berarti kita coba aja lagi. Kalau semisal X-nya 1, berarti Y-nya berapa? X-nya 1 ya. Kalau X-nya 1, ini saya hapus saja. Kalau X-nya 1, berarti kan tinggal dimasukkan ya nilainya ya. X-nya 1, berarti sepertiga kalikan 1 min 4. Min 26/3. Min 26/3. Atau berapa ya? Sekitaran berapa tuh? Sekitaran berapa? 9 min 11/3 aku. Negatif ya yang jelas kan? Ya, min 11/3 Bu. Oke, sekitaran 3, ya. Iya, 3,5. Min tapi. Ya. Ini min 3, min 2, min 1. Berarti dia kisarannya ada di sini. Di antara min 3 dan 4. Min 3 dan di antara min 3. Nah, maksud saya itu. Jadi oke lah kita nggak tahu nilai eksaknya berapa, tapi paling nggak kan kita tahu karena kita hanya butuh untuk ngeplot ininya, untuk gambar daerahnya. Oke, lanjut. Kalau misalkan X-nya 2, berarti kan 2 pangkat 2 4. 4/3. 4/3 berarti sekitaran 1. Min 8/3. Sudah min 8. Min 8/3. Min 8/3 itu 2, ya. Berarti ada di sini. Nah, oke. Kemudian kalau X-nya min 1 gimana? X-nya min 1. Min 1 ini kalau min 1 berarti 1 min 11/3. Sama ya? Ini berarti 1/3. ini. Kemudian ketika X-nya 2, benar nggak sih soalnya benar ya? Yes, kira-kira ada di sini. Nah, berarti bisa saya gambarkan daerahnya. Ini. Ini X-nya sama dengan -2, yang ini X-nya sama dengan 3. Daerah yang mau kita cari luasnya itu ini loh. Daerah ini. Paling nggak kita tahu dari gambar yang jelek ini, yang aut-autan ini, paling nggak kita tahu bahwa daerah yang mau kita hitung luasnya itu ada di bawah sumbu X. Itu fokusnya itu sebenarnya. Makanya tadi kan saya bilang nggak perlu kita tahu nilai eksaknya berapa ketika
X-nya sama dengan 2, Y-nya 2, berapa gitu. Nggak perlu, paling enggak kita bisa ngira-ngira titiknya ada di mana. Kalau misalkan kita udah tahu titiknya ada di mana, kita bisa tahu apakah daerahnya itu ada di atas atau ada di bawah sumbu X. Gitu ya. Ingat lagi bahwa luas daerah mungkin nggak bernilai negatif. Luas daerah tuh bisa bernilai negatif nggak sih? Bisa kayak Luas ada yang luas negatif. Luas. nggak ada. Nggak ada, Bisa Bu. kan? Nggak ada Bisa. ya, nggak boleh. Ya. Boleh negatif. Namanya luas. Oleh karena itu kita apa tandanya gitu ya. Ini A luasnya sama dengan negatif, batasnya negatif 2 sampai 3, kemudian fungsinya sepertiga X pangkat 2 min 4 dx. Sampai sini bisa dipahami? Sampai sini cukup jelas kah? Jadi kenapa saya kasih tanda negatif di depan? Karena memang daerahnya itu ada di bawah sumbu X. Jadi saya kasih negatif. Biar nanti negatif ketemu negatif kan positif. Udah, kalau misalkan udah kayak gini, tinggal kita hitung kayak biasa aja. Sepertiga X pangkat 2. Kalau diintegralkan bagaimana? Konstantanya kan sepertiga per, kan gini sebenarnya. Pangkatnya kan 2 ya. X pangkat 2 kan. Pangkatnya 2 ditambah 1 berarti kan 3. X pangkat 3 min 4X dengan batasnya min 2 sampai 3. Ini sama dengan min sepertiga dibagi 3 berapa? 1. Ya kalau dikali 3 1. Ini kan dibagi per 9. Per 9. 1/9 X pangkat 3 min 4X dengan batasnya min 2 sampai 3. Kalau sudah tinggal disubstitusikan aja. Min 1/9 3 pangkat 3 min 4. Min 1/9 3 pangkat 3 min 4 3 pangkat 3. Oh, ada pangkat 3-nya kah? Ada ya. Nah, gini dikurangi 1/9 min 2 pangkat 3 dikurangi 4 min 2. 4 kali min 2. Gimana? Berarti ini min 8/9. 8 kan 3 pangkat 3 berapa? 27 bagi 9 3. 27. 27. 3 berarti ya? Ya. 3 dikurangi 12 Dikurangi 12 dikurangi min 8/9 min 8/9 ditambah 8 ditambah 8 min 11 min 9 min 9 min 8 berarti min 17. Ditambah 8/9. Bisa lah ya kalian lanjutkan ini. ya Bu. Nanti hasilnya kalau saya lihat di buku itu hasilnya min negatif 16,11. Ya, sama dengan 16,11. Gitu ya. Coba yang belum jelas dari apa yang sudah kita bahas. Gimana? Yang belum jelas kah? Tidak ada?
Baik, kalau misalkan nggak ada, coba deh kita lanjutin ke contoh yang ke mana nih ya. Oke, contoh 2 aja cukup kayaknya. Nah, ini prosedur untuk menghitung atau menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva. Jadi ada beberapa langkah. Yang pertama, sketch the region atau gambar daerahnya atau sketsakan gitu lah. Di sketsa tidak harus gambar yang benar-benar bagus, enggak, tapi paling enggak kita tahu bagaimana sih bentuk daerahnya, apakah dia ada di atas sumbu X atau ada di bawah sumbu X. Itu fokusnya ke situ sebenarnya. Kemudian langkah yang kedua, slice atau potong-potong daerah tersebut menjadi irisan-irisan kecil dan masing-masing nanti beri label. Jadi kayak kayak di partisi persegi panjang kecil kayak kemarin itu. Kemudian langkah ketiga, aproksimasikan luas irisannya ini dengan menganggapnya sebagai sebuah persegi panjang. Karena persegi panjang otomatis kan ngitung luasnya ya panjang kali lebar gitu. Kalau kemarin saya gunakan konteksnya lebar dikalikan tinggi karena dia kan tegak gitu. Kemudian langkah yang keempat, jumlahkan semua aproksimasi dari luasan daerah irisan-irisan tersebut. Yang kelima, ambil limitnya. Nah, coba kita langsung ke contoh yang keempat aja. Ini contoh yang keempat. Apa ini contoh 4? Susunlah integral untuk luasan daerah di bawah kurva Y sama dengan 1 plus akar X di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 4. Seperti yang tertera pada gambar 5. Gitu. Bagaimana kita mensketsakan, menuliskan bentuk integralnya gitu. Ya sebenarnya simpel aja sih. Kalau misalkan ada kurva kayak gini, kita bisa langsung tentukan luasannya A sama dengan integral. Batasnya berapa sampai berapa sih? Kalau untuk daerah ini, untuk daerah biru ini. Batas gimana, Bu? Batas integralnya. Batas bawah dan batas atasnya. Batas-batasnya berapa? 0,0 dan 4. 0 sampai 4 gitu ya. Kurvanya 1 plus akar X dx. Fungsi fx-nya kan 1 plus akar X. Udah 1 selesai plus. gitu aja sebenarnya. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oh ya. Jadi kalau misalkan di sini kok ada gambar partisi-partisi persegi panjang lagi, dia mau menunjukkan bahwa untuk menghitung luasan daerah yang biru ini dipartisi atau dipotong-potong kecil menjadi persegi panjang kecil, kemudian masing-masing persegi panjang ini kan lebarnya ini loh yang kemarin kita bahas. Ini lebarnya delta X. Kemudian tingginya kan berarti Fx. Gitu. Makanya kita kalau kemarin di Riemann sum kita ngitungnya sigma Fx dikalikan delta X. Kan gitu. Ini kalau misalkan dikonversi ke bentuk integral jadinya integral Fx dx dengan batasnya 0 sampai 4. Udah gitu aja sebenarnya. Nah, cuman nanti pembahasan kita akan lebih luas karena ada beberapa daerah yang berbeda dengan bentuk integral yang berbeda. Yang pertama, kalau misalkan gambarnya seperti gambar 6 nih, gambarnya kayak gambar 6, saya kira nggak ada masalah ya ngitung integralnya. Ya udah berarti A sama dengan integral fx dx. Fx-nya di sini 1 plus akar X dx dengan batasnya 0 sampai 4. Nggak masalah lah ini. Nah, ini yang kedua, bagaimana kalau misalkan daerah yang mau kita hitung luasnya itu ada di antara dua kurva. Sebenarnya bahasan ini sudah ada di materi integral kelas 12 sih. Jadi bagaimana kalau misalkan ini kurva katakanlah fx ya, kurva yang pertama. Kemudian yang ini y sama dengan gx, kurva yang kedua. Nah, cara menentukan luasan daerahnya itu dengan kita buat partisi ini kan ya.
Kita buat partisinya. Oke, kalau misalkan lebarnya tetap delta X. Tapi tinggi persegi panjangnya bukan Fx lagi. Kalau kemarin kita gunakan sigma Fx dikalikan delta X. Nah, sekarang bukan Fx lagi karena dia dibatasi oleh dua kurva. Jadinya sigma Fx dikurangi Gx. Ini nanti yang akan kita gunakan. Otomatis notasi integralnya akan jadi A sama dengan integral A sampai B. Karena di sini batasnya A sampai B. Kemudian Fx dikurangi Gx dx. Udah gitu aja. Kenapa kok Fx dikurangi Gx? Kenapa kok bukan Gx yang dikurangi Fx? Ada yang bisa bantu jelaskan? Kenapa Bu? Kenapa Bu? Nilainya Bu, Kenapa kok F dikurangi G? Kok bukan G dikurangi F? lebih besar Fx-nya. Karena dari huruf F dulu, baru G. Allahu Akbar. Oke. Good, Mas Putra. Pernyataannya bagus sekali. Jawaban Fx cerdas. nilainya atas, Bu. Nilainya besar. Astagfirullahaladzim. Karena Fx nilainya Karena lebih besar. Apanya loh? Karena sumbu Gx Karena itu nilai kan Fx lebih negatif. besar. Tiwi, Bu. Iya gimana, Mas Vino? Gx itu nilainya negatif. Jadi Fx dikurangi Gx gitu. Dari mana tahu Gx-nya negatif? Yang ini iya, yang ini negatif ya. Ada sebagian kecil Gx yang negatif, tapi kan selebihnya dia positif. Nah, Berarti yang Tadi. betul itu Fx-nya itu lebih besar daripada Gx-nya Bu. Gx. Jadi yang didahulukan Fx dulu. karena Fx-nya lebih besar. Tahu dari mana kalau Fx-nya lebih besar? Dari Itu Dari di angkanya. atas itu, Bu. Karena dari gambarnya Fx itu kan ada di atasnya Gx, pasti Fx itu lebih besar daripada Gx. Gitu ya. Ya, Bu. Kita gambar aja Fx-nya udah ada di atas, berarti kan nilai Y-nya lebih besar. Makanya Oh, yang iya. atas dikurangi yang bawah. Gitu ya. Nah, Kalau- ini contoh. Oh, kalau yang apa Fx-nya itu ada di bawah gitu Bu, di bilangan negatif, berarti yang Fx-nya paling bawah itu yang paling kecil itu. Sebenarnya fokusnya kita bukan F dikurangi G, tapi atas dikurangi bawah. Gitu aja lebih simpel ya. Kali aja misalkan gambarnya Iya, Fx-nya Bu. yang di bawah, Gx-nya yang di atas. Ya jangan ditulis Fx min Gx lagi. Pokoknya yang kalian amati bukan Fx dikurangi Gx, tapi atas dikurangi bawah. Gitu ya. Kalau di buku kan nggak mungkin dia Ya. nulis atas kurangi bawah, itu bukan penulisan formal, makanya dia nulisnya Fx Gx. Gitu ya. Nah, kita coba deh ke contoh yang ke-5. Contoh 5, tentukan luasan daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X pangkat 2. Coba mana ya? Sini aja deh. Nggak bisa ya gambarnya. Kita gambar dulu nih. Kan Fx sama dengan 2x min x pangkat 2 min x pangkat 4. Gimana sih? Ya Allah, bentar. Taruh sini aja. Oke. Mana tadi luas di antara kurva Y sama dengan X pangkat 4 dan Y sama dengan 2X min X pangkat 2. Nah, yang tidak kalah penting untuk kalian kuasai adalah bagaimana cara menggambar grafik. Itu harus bisa. Karena memang harus disketsa dulu gambarnya. Kita gambarkan dulu koordinatnya.
X ini Y. Nah, kalau misalkan bentuknya kayak gini, Y sama dengan X pangkat 4. Coba kita plot satu per satu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya? Y-nya 0. Oke, berarti ada di Eh, sini. oh ya. Ya, kalau X-nya Di 0, Y-nya tengah-tengah. 0. Kalau X-nya 1, Y-nya 1. Y-nya 1. Berarti kira-kira ada di sini ya. 1. Kalau Iya, X-nya negatif 1, Negatif berarti kan Y-nya 1. Y-nya 1 juga. Dua. Kira-kira ada di sini ya. Ya. Kalau X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 16. 16 ya. 2 berarti ada jauh lah di atas. Mungkin bisa saya gambarkan. Nutut saya gambar 16. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 4. Sampai sini cukup jelas ya. Kemudian untuk yang kedua, kurva yang kedua, Y sama dengan 2X min X pangkat 2. Coba kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0. 0 juga. X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 0. ya. 0 juga kan ya. Berarti ada di sini. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya berapa tuh? X-nya 1 ya, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1 sama. 1. Sama juga ya. Oke. Ya Allah. Nah, ini. Kalau X-nya 2. 16. X-nya 2, 0. 2 kali 2. 0. Kosong. 0 ya? Oh iya, 0. Yang sebelah kanan atau kanan kan, Bu? Kan 2 kan? 2 di Iya, sini iya. berarti kan? Iya, Oke. iya. Berarti gambarnya kira-kira seperti ini. Set. Perpotongan Ada di perpotongan. 1.1. Ada perpotongan. 1.1 ya, udah kelihatan kan ya. Sini sama-sama 1,1 tadi. Nah, berarti daerah yang mau kita cari luasannya, ini loh daerah hijau ini. Daerah hijau ini, perpotongan. Gimana cara menghitungnya? Oh ya, belum ditulis. Yang ini Y sama dengan 2X min X pangkat 2. Kalau gitu yang atas yang mana? Kurva yang atas yang mana? Kurva yang bawah yang mana kalau gini? Yang atas yang putih. Yang atas Yang putih. Yang bawah itu yang 0. putih Yang kayaknya. Soalnya Yang menghadap ke atas yang putih. Kayaknya Yang yang atas yang bawah putih. menghadap ke bawah. Yang kuning dikurangi putih atau putih dikurangi kuning? Putih dikurangi kuning. Putih dikurangi kuning. Putih dikurangi kuning. Padahal yang kuning kan yang atas. Kuning Pendapat yang saya atas beda kan. loh. Pendapat saya beda. Tidak menerima. Kan kita mencari yang di arsir itu, Bu. Kalau jadi Nah. semuanya pasti yang kuning Oke. berani. Sip. Ya, Bu. Makasih Mas Faisal. Jadi memang fokusnya kita ke daerah yang diarsir saja. Kita lihat Oh. daerah yang hijau, yang atas kan yang putih, yang bawah yang kuning. Oleh karena itu, notasi integralnya untuk menghitung luas daerahnya, integral, batasnya berapa sampai berapa nih? 0 sampai 1 tah? 0 sampai 1. 0 sampai 1. Berarti yang atas tadi yang putih, 2X min X pangkat 2 dikurangi X pangkat 4. X X pangkat 4. pangkat X 4 pangkat 4. dx. DX. Bisa dipahami? Jadi memang kalau misalkan Oke, tadi lanjut, Bu. disuruh mempartisi, ini loh persegi panjangnya ada di sini. Itu yang merah ini. Persegi panjang ini kan yang atas putih, yang bawah kuning. Gitu. Udah, berarti tinggal Dijumlahkan dihasilkan. diintegralkan aja ya. Diintegralkan. 0 sampai oh ya, ini batasnya 0, ini 1 kan. 0 sampai 1. Mungkin bisa tak urut dari yang paling besar dulu ya pangkatnya. Min X pangkat 4 min X pangkat 2
plus 2x dx. Ini kalau diintegralkan bagaimana? Min x pangkat 4 diintegralkan jadinya Jadi 1/5. 1/5. 1/5 x min pangkat 5. 1/5 x pangkat 5 Pangkat 5. min X pangkat 2. 1/3 X pangkat 3. pangkat 3 Plus 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 2. 2/1 2/2x. 2/2 ya? X kuadrat. berdua. Ya. Keliru ya. 2/2x kuadrat. 2/2 berarti 2 kan per 2 apa 1. 2 per 3, Bu? 2/2. 2/2 2 per 2 X ya. kuadrat. Dengan batasnya 0 X kuadrat. sampai 1. Sampai 1. Ya udah tinggal dihitung aja, berarti A-nya sama dengan saya paling suka kalau batasnya 0 nih. Cepet ngitungnya. Hanya sama. Min 1/3 1 pangkat 3 plus 1 pangkat 2 dikurangi pasti 0 ya, karena kan semuanya ada X-nya ini. Iya. Ini 0, Pasti ini 0, 0. ini Langsung 0. berarti ya, Bu? Bisa langsung min 1/5 min 1/3 plus 1. Udah tinggal samakan penyebutnya aja. 15 min 3 min 5 plus 15 ya. Berapa tuh? Min 7. Min 8 min 7/15. 7/15. 7 per 15. Saya kira ini aja udah cukup tanpa diubah ke bentuk desimal. Ya, Bu. 7/15. Coba kesulitannya di bagian mana? Anu Bu, menentukan yang atas dan bawah itu Bu. Gimana Bu? Nah, menentukan yang atas dan nganu kurvanya bawah. itu, Bu. Yang apa ya, kok bisa 2x min x kuadrat dikurangi x pangkat 4 itu? Katanya dilihat dari yang perpotongannya itu Bu. Ya, kenapa kok 2x min x pangkat 2 dikurangi x pangkat 4? Tadi kan saya tanya, dari dua batas ini, daerah hijau ini kan dibatasi oleh dua kurva. Biar enak nyebutnya, saya nyebut kurva putih dan kurva kuning. Ya, tadi saya tanya, yang atas yang mana? Kuning atau putih? Putih. Iya. Yang bawah yang mana? Yang kuning. Yang kuning. Makanya untuk menghitung luas daerahnya kan yang putih dikurangi yang kuning. Yang putih kan punyanya kurva 2x min x pangkat 2. Yang kuning kan kurva punyanya y sama dengan x pangkat 4. Nah, itu yang apa ya, Bu? Yang putih itu kok bisa apa? Ke atas, atau karena menghadapnya itu ke atas maka disebut atas itu. Yang putih, putih apa kuning? Yang putih apa yang kuning? Yang putih kan itu menunjang ke atas, Bu. Sedangkan yang kuning itu menunjang ke bawah gitu loh. Menunjang. Apa? Melengkung gitu ya. Bentuk melengkung ngono raput. Iya, melengkung ke atas. Yang putih. Enggak. Sebenarnya Gimana? kita tidak perlu memperhatikan bagaimana bentuk kurvanya, apakah dia melengkungnya ke bawah atau melengkungnya ke atas. Fokusnya yang perlu kalian perhatikan hanya di daerahnya. Daerah yang diarsir ini loh. Ya, semoga kelihatan ya, kecil memang. Ya. Nah, daerah yang hijau yang saya arsir ini kan dibatasi oleh dua kurva, putih dan kuning. Udah jelas kan kalau di gambar ini yang di atas itu yang putih. Oh, dilihat sementara dari yang situnya bawah saja, Bu. hanya dilihat di bagian yang diarsir. Makanya memang Ya, penting ya. untuk kalian membuat sketsa daerahnya, kemudian menentukan mana sih yang diarsir. Tuh. Ya, Bu. Oke, ada yang lainnya mungkin yang mau bertanya dari yang sudah saya jabarkan? Bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Bisa, Bu, bisa. Lanjut. Oke. Nah, ini
pendekatan yang lainnya. Kalau semisal nih ya, gambar daerahnya seperti ini. Jadi ada mana itu ya? Ada di halaman 270. Oke, jadi 270. Kalian perhatikan daerah yang warna biru. Yang gimana ya? Coba tak. Ini kurva yang merah. Set. Yang satunya kurva warna ungu. Yang atas yang mana, yang bawah yang mana? Yang atas Merah yang atas. yang merah, Perpotongannya yang mana itu, Bu? Yang di tengah itu, Bu. Pepotongannya. Perpotongan apa? Yang tadi, yang di tengah-tengah itu, Bu, yang mau dicari itu daerahnya yang mana? ini sudah diarsir yang kan biru itu, ini. Bu? Kan sudah diarsir biru. Udah diarsir dulu. Oh, berarti yang berarti itu, yang Bu, merah. yang merah di atas, merah yang di atas. biru tua Yang di di atas. bawah. Ya. Berarti itu. merah dikurangi ungu. Yes. Yap. Iya. Betul. Iya, Bu. Ya, Betul. Masa bisa? bisa. Masa bisa? Itu Coba dulu ya. Coba ya. Kalian perhatikan lagi nih daerahnya. Kalau semisal kita buat partisinya, hijau semoga kelihatan. Saya buat partisinya gini. Oke, merah kurangi ungu. Bener ya, karena merah ada di bawahnya ungu. Merah ada di atas, Oke, ungu merah ada di atas, bawah. ungu Ya. di atas. Kemudian saya buat partisi yang ada di sini. Ya Allah. Set. Nih. Ya Allah, Rabbi. Ini deh. Nah, ini. Oke, masih benar. Merah dikurangi ungu. Benar, Bu. Karena Ya. masih benar. Sekarang kalau semisal daerahnya ada di sini, set. Gimana, Bu? Daerah yang ini gimana? Apakah masih merah dikurangi ungu? Yang mana, Bu? Enggak. Yang nomor Ini 3 loh, yang bawah ujung, itu. yang bawah. Oh, Nggak iya. kelihatan kah? Kayaknya Yang enggak ini. deh. Kelihatan. Kan dia hanya dibatasi merah dan merah. Iya. Merah dan merah. Enggak kena ke ungu. Nggak, nggak kena ke ungu. Karena dia balik Berarti- kan merahnya itu. Mm-mm. Berarti merah dikurangi merah. Nggak ada. Nggak Merah nol. dikurangi merah berarti 0. Nggak ada Merah daerahnya ditambah. dong. Ditambah berarti, Bu. Kalau ditambah, Nggak gimana bisa. orang daerah? mintanya dikurangi. Iya, gimana nih? Bukan masalah dikuranginya, tapi kan batasnya Bisa, merah dan bawah. merah. Dia nggak nyentuh ungu. Iya. Nah, Iya. untuk kasus-kasus seperti ini, partisinya jangan tegak ke atas, tapi buat partisinya, buat persegi panjangnya itu tidur. Miring, Bu. Bukan miring ya, tidur ya. Tidur. Nah, makanya dia ambil partisi yang seperti ini. Oh. Partisinya, potongan persegi panjangnya, dia apa nih namanya, horizontal, ya, mendatar. Oh, berarti nanti pasti menyentuh merah dan ungu ya, Bu? Mhm. Hmm. Di semua bagian pasti kan menyentuh merah dan ungu. Oke. Nah, karena partisinya Oke, Bu. berbentuk mendatar seperti ini akan berimplikasi pada potongannya. Kalau kemarin kan ketika gambar persegi panjangnya gini, berdiri gitu ya. Lebarnya ini, lebar ini delta X. Kemudian tingginya ini Fx, kan gitu. Nah, sekarang kalau gambar persegi panjangnya atau partisinya mendatar, bukan delta X lagi, tapi delta Y. Bisa dipahami? Ya, Bu. Karena ini kan panjangnya menurut sumbu Y, makanya dipakai delta Y.
Kemudian kurvanya ya sama aja, yang ini fokusnya bukan ke atas bawah kalau seperti ini, tapi yang kanan dikurangi yang kiri. Bisa dipahami? Yang kanan dikurangi yang kiri. Kenapa kok kanan dikurangi kiri? Karena ketika kita merujuk pada sumbu X yang ada di kanan, semakin sumbu X itu semakin ke kanan kan semakin besar. Semakin besar. Nah, makanya yang lebih besar kan yang ada di sebelah kanan. Gitu ya. Jadi perlu diingat, kalau kita pakai delta X itu atas dikurangi bawah, tapi kalau kita pakai delta Y itu kanan dikurangi kiri. Mas Ishak, unmute. Oke. Nah, coba kita langsung ke contoh soal aja deh. Oh, mana ya contoh soalnya? Bentar. Contoh soalnya itu. Oh ini. Contoh 6. Ketinggalan nggak saya tulis. Ini aja deh. Contoh 6. Carilah luas di antara parabola Y sama dengan Y kuadrat sama dengan 4X dan garis 4X min 3Y sama dengan 4. Sama kayak tadi, kita harus gambar terlebih dahulu. Kita sketsa grafiknya terlebih dahulu. Kita gambar set. Miring ya. Ini sumbu X, sumbu Y. Dengan cara yang sama kayak tadi. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya untuk yang kurva ini. Untuk yang atas dulu. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 0, Y-nya 0. 0. Kalau X-nya 1. X-nya 1, Y-nya 2. Dua. Kalau X-nya 1, Y-nya 2. berarti kan Y-nya di akar 4. Iya kan Iya. 2, Bu. Akar 4 kan 2. 2 saja. Bu, cara nentukan itu, X-nya 1 sama dengan ini itu kok gak ditulis, Bu? Kenapa? Iya, diangan-angan aja ya. Kalau ditulis nanti akan penuh layarnya. Jadi Iya, gini, kan penuh. maksud saya gini, kalau X-nya 0 berarti Y-nya kan 4 dikalikan 0. Berarti Iya, Y-nya 0. Kalau X-nya 1 berarti kan Y-nya akar 4. Akar 4 2 atau negatif 2. Jangan lupa negatifnya. Oh ya, plus minus. Nah, minus. plus minusnya itu. Minus. Berarti ada di sini atau ada di sini. Sorry, ya Allah, keliru. Bukan di situ. Dua. Keliru ya, harusnya ada di sini atau ada di sini. Kan 1,2 atau 1, negatif 2. Kalau X-nya berapa tadi? 2, 3. Kalau X-nya 3. Akar 12. Y-nya apa, Bu? Oh. 2 akar 3. Plus minus 2 akar 3. 4 kali 3 kan 12 ya. 12. Iya, Akar kali 3 12. Berarti Akar Y 12 kuadrat sama berarti dengan 3, 12. 3, sekian lah. Berarti Ya. iya. ada di sini mungkin ya. Set. Ini juga ada di sini. Nah, berarti kita bisa gambarkan tuh kurvanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang belum jelas? Ini kurva yang Y kuadrat sama dengan 4X. Kemudian untuk
garis yang bawah kan 4x min 3y sama dengan 4. Itu akan berupa garis. Coba, kalau kalian boleh loh ya sambil buat coret-coretan. Kalau x-nya 0 nih. Kalau x-nya 0 berarti y-nya berapa? Min 4/3. Iya. Kan kalian Gimana, Bu? 0. min 4/3. 4/3. Apa? Min 4/3. Persamaan bawah. Eh, 4/3 ya. Kalau x-nya 0, Y-nya X-nya min 0. 4/3. y-nya 4/3. min 4/3. Min 4/3 berarti sekitaran 1 koma ya. Ada di sini. Kemudian kalau y-nya 0. Y-nya 0, X-nya 1. Min 3 per Kalau 3, y-nya 0, 1. X-nya 1. x-nya 1. Y-nya 1. Berarti ada di sini ya. Ya. Nah, kalau udah kayak gini, bisa kita tarik garis. Mohon maaf ya kalau gambar saya agak awut-awutan. Nah, Oh, udah apa, udah Gini. apa. Ya gak apa-apa, Bu. Sepenting semoga bisa dipahami. jelas bisa dilihat. Bisa dilihat. Nah, ini. Nah, kita kan belum tahu titik potongnya. Ya, titik potongnya kan kira-kira ada di ini sama di atas. Kita tentukan dulu titik potongnya. Gimana caranya? Ya kita buat sama dengan. Gitu ya. Yang ini sama coba kita ubah bentuknya. Y kuadrat sama dengan 4x. Berarti x sama dengan y kuadrat per 4. Ini gak sih? Bisa dipahami nggak? Bisa. G, Bu. G. Kemudian yang garis bawah ini berarti 4x sama dengan 4 plus 3y. Berarti x-nya sama dengan 4 4 plus 3y per plus 4. 3y per 4 plus 3Y 4. per 4. Oke ya, karena kita mau menentukan titik potong kedua kurva, berarti x1 sama dengan x2 atau y kuadrat per 4 harus sama dengan 4 plus 3y per 4. Sama-sama per 4 ya. Ya, Oke, berarti yang bolehlah langsung kita ambil yang atas saja karena penyebutnya udah sama. Y kuadrat sama dengan 4 plus 3y. Berarti y kuadrat min 3y min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan untuk menentukan nilai y-nya. Berapa nih? Y Berapa? dikurangi 4, Y ditambah 1. Ya, Berarti kurangi y-nya 4. sama dengan 4 sama dengan 4 dan atau Y sama dengan min 1. min 1. Nah, berarti yang ini berarti yang kelihatan nggak sih? Yang ini berarti min 1. Yang ini berarti yang atas berarti 4. Sampai sini bisa dipahami? Berarti kan ini batasnya Y sama dengan min 1 sampai 4. Kalau sudah saya cari tempat kosong nih. Nah, berarti integralnya karena kita mau partisinya bentuknya seperti ini. Integralnya, luas daerahnya kan sama dengan integral min 1 sampai 4. Ya. Perhatikan bedanya dengan yang tadi. Kalau yang tadi batas-batasnya itu ada di sumbu X.
Kalau sekarang batasnya ada di sumbu Y. Ya, soal yang tadi nih ya, soal yang ini, soal yang sebelumnya, kan X-nya mulai dari 0 sampai X sama dengan 1. Kita gunakan X-nya, kita nggak peduli Y-nya berapa. Sementara kalau yang soal ini, karena kita mau mempartisi dia secara mendatar, secara horizontal, yang kita lihat, yang kita gunakan sebagai batasnya itu Y sama dengan berapa sampai Y sama dengan berapa. Itu bedanya. Jadi yang kita gunakan Y-nya sama dengan negatif 1 sampai 4. Tadi saya bilang yang kanan dikurangi yang kiri ya. Berarti yang Iya. putih dikurangi kuning atau kuning kurangi putih? Yang putih dikurangi kuning. Putih dikurangi kuning. Berarti yang putih itu punyanya ini ya. Putih itu kan punyanya Punyanya garis ini. Punyanya Y. X. si 4X si Ya, 4X punyanya min garis 3Y itulah wis sama dengan pokoknya. Berarti kita ubah kan ini nanti akan jadi DY. Bedanya itu. Kalau tadi DX berarti sekarang jadi DY. 4X min 3Y sama dengan 4 dikurangi Y kuadrat sama dengan 4X. Gimana tuh dikurangi Y kuadrat sama dengan 4X? Kan susah hitungnya. Jadi yang kita gunakan yang udah kita buat, yang udah kita ubah bentuknya. Gitu ya. Berarti ini bahasanya gini. X1 dikurangi X2. Berarti sama dengan integral min 1 sampai 4. 4 plus 3Y per 4 dikurangi Y kuadrat. Yang kuning kan Y kuadrat per 4. DY. Coba yang belum jelas bagian mana? Kan saya ulang. Dipahami dulu. Cara pembuatan garis yang putih itu, Bu. Kurang paham. Untuk menggambar atau mensketsa garis yang putih. Iya, Bu. Oke. Kalau untuk gambar garis sebenarnya relatif lebih mudah daripada kurva ya. Kan ini persamaan garisnya 4X min 3Y sama dengan 4. Oke. Kita coba aja satu persatu. Kalau X-nya ini deh. Kita buat kayak gini aja. X, Y. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? Masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, berarti Dimana, kan Bu? 4 kali. Masukkan di mana, Bu? Ini, maksudnya disubstitusikan ke persamaan garis yang ini. Kalau X-nya 0, berarti kan Berarti 4 kali 0 min 3Y 3 sama Y dengan sama dengan 4. Berarti Y-nya berapa? 4 per 3 min 3 Min 4. min 4 per 3. Min 4 per 3. Nah, kalian gambarkan aja 0, min 4 per 3 itu ada di mana? Kan ada di sini. Ada di sini. Yang bawahnya, semoga kelihatan. Nah, ini. Min 4, 0, min 4 per 3 kan ada di sini. Ya, kita baru dapat satu titik, kemudian titik yang lainnya sama, cuman kita buat Y-nya yang sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, berarti X-nya berapa? Kalau disubstitusikan ke situ? 1. 1? Kalau X-nya 0, Y-nya 0, berarti kan 4X min 0 sama dengan 4. Ya, berarti X-nya sama dengan 1. Yang lainnya paham nggak satunya dari mana? Ya 4 per 4 itu tak, Bu? Iya, 4X Ini per sama 4. dengan 4 sama dengan 1. 1. Berarti kan 1,0. 1,0 kalau digambarkan berarti kan ada di sini. Mana tuh? Ini ya. Ada di sini ya.
Kita udah punya 2 titik, langsung ditarik garis aja. Kalau persamaan garis langsung 2 titik aja cukup, langsung ditarik garis gitu. Beda dengan kurva. Dari mana kita tahu bedanya kurva? Apakah ini nanti akan berbentuk kurva atau berbentuk garis? Dari pangkatnya. Selama ini pangkatnya 1 semua, dia pasti berbentuk garis. Tapi kalau ada yang pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, berarti akan berbentuk kurva. Ada yang melengkung nanti. Gitu sebenarnya. Saya bisa bilang 4x min 3y sama dengan 4 pasti berbentuk garis. Karena semuanya pangkat 1. Gitu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal kita hitung. Kita udah punya A sama dengan, ini ya, saya tulis ulang deh. Nah, saya tulis di sini. A, kelihatankah? A sama dengan integral min 1, berapa tadi? 1 Min sampai 1 4, Bu. sampai 4. Min 1 sampai 4. Apa tadi? 3y plus 4. Benar gak sih? Oh ya, 3y plus 4 ya. Atau 4 plus 3y. Saya Iya. tulis sesuai itu. Empat plus 3y per 4 dikurangi y kuadrat per 4 dy. Jangan bingung kalau kita menggunakan variabel y. Prinsipnya sama saja. Gitu ya. Selama itu variabelnya sama. Kalau fungsinya y kemudian dy. Kalau x, dx. Saya kira nggak ada masalah. Caranya pun tetap sama. Kita integralkan kayak biasa. Atau mungkin ini kita tulis dulu. Kita rapikan dulu penulisannya. 4 plus 3y min y kuadrat per 4 dy. Gini ya. T sama dengan, ini per 4 boleh ya kita taruh luar sebagai konstanta. Min 1 sampai 4. 4 plus 3y min y kuadrat dy. Nanti ini sama dengan 1 per 4. Coba diintegralkan bagaimana? 4 kalau diintegralkan yang ini. 4x. 4x. Oke. Terus 3y kalau diintegralkan? Sepertiga. Kok 4x ya? Mau keliru ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Sesuaikan variabelnya ya. Ya. Iya, Ya, Bu. Berarti harusnya 4y. Ditambah sepertiga. 3 per 3 2. per 2 3 per 2 y pangkat 2. y pangkat 2. 2 Y pangkat 2. min Kurangi 1 per 3. Sepertiga y pangkat 3. Udah tinggal kita substitusikan aja. 4 kali 4 ditambah 3 per 2 3 per 2. 4 pangkat 2. Min Min sepertiga 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 Min 1 sampai 4. dikurangi 1 Dikurangi 4 4 kali 1. Kali 3 per 2. 3 per 2 4 pangkat 2. Sepertiga 4 pangkat 3. Pangkat 1 pangkat 3. Pangkat 3. Ini ya. Iya. 4 panjang nih. 16. 16. 3 per 4. 16. 4 kali 2 16. 16. 4 kali 2 8. 24. Min 16 64 64 per 3. 21 Min Min 4. 64 per Min 3 3. per 2. 3 per 2. 1 per 3. 1 per Ini 3. ya. Ya. Nggih. Saya taruh sini. Bisa. Apa yang kok bisa tadi? Oh, Yang mana? sudah bisa. Bu. Enggak.
Yang sebelah kanan itu dari mana, Bu? Saya tidak tahu, Bu. Tadi sinyal saya Yang sebelah kanan yang mana? yang iya 4 itu, Bu. tiba-tiba dikurangi gitu. Kan batasnya. Kan ini Kan batas kan bawahnya. batasnya -1 sama 4, Put. Yang kiri pakai yang 4, yang kanan pakai yang -1, disubstitusikan. Iya. Udah, Salah berarti A-nya sama dengan 1/4 16 Dijadikan kurangi dikurangi 24 -8. 6. -8 ya. 8. -8 8. ini berapa? -8 ditambah 4. -4 Kan jadi +4. +4. 8 8 ditambah tambah 4. +4. -4. +4 terus Ditambah ya nih ya, +4. Iya. iya 3 9 9 tambah 2 Min 11/3 6. 11/6. Ya Allah. 64/3 plus 3/2. 6. -4 ini ya. -4 dikurangi 1 berapa? Ini kan -64/3 dikurangi 1/3. Berarti -3. Saya tulis gini, paham nggak? Saya langsung tulis gini. Ini kan udah sama-sama per 3. Langsung Ya, Bu. aja kan, berarti -64 dikurangi Ya, Bu. 1. Keliru berarti berarti langsung saya. 63/3 ya, Bu? 63 atau 65 itu? Iya. Salah nih saya. 63, Bu. Yang 3/2-nya kan enggak bisa berarti. Taruh akhir sendiri gitu tah? Iya, langsung. 65 ya, keliru ya. Bu, min 65. Iya. Oh iya. 65. Berarti 1/4. Ya udah, samakan penyebutnya berarti kalau gini. Nggak bisa kita. Jadikan berapa tuh, Bu? 5 kali 12. 2 130. 130 min 130 dikurangi 9. 9. 9. 9. Nek piro iku? 153. Min 153. 63. Negatif 163. 63. 163. 6. Berapa tuh? Dicoret-coret. Hasilnya koma. 163. Nggak bisa. Berarti Jadi min 163/24. Ini ya. Kok masih ada minnya? Berarti ada yang salah nih ngitungnya kayaknya. Isak yang salah, Bu. min 4. Di atas itu, Bu, katanya +4 kok masih ada min, Bu? Yang mana? Atas sendiri. A. Sama dengan -4 min Oh, iya. 65/3. Kan itu kan min 4. Karena saya minta di ini +4 ya, kan gitu, Bu. Oh, ini ya. Iya. Iya. Ya, atas. Oh, enggak. 16 dikurangi 24 kan min 8. Min 8 ditambah 4. Min 4. Min 8 ditambah 4 min 4. Yang 65 itu, Bu. Itu apa enggak benar? Oh, itu kok 65/3, Bu. Bukan 64/3. Kan min Ditambahkan 64. sama yang ini. Oh, Dikurangi Oh, 1/3. min 64/3 plus min 1/3. oh, iya. Min 65/3. Iya benar. Coba gimana? Itu berbeda sama yang di buku ya. Berarti ada yang salah nih. Ada yang Masih Isak salah ngitungnya. ini. nggak diingatkan sama Imron, Bu. Masih Isak Berarti salah. ulang lagi nih, Bu, dari awal, Bu. Koreksi lagi. Enggak usah ulang. Coba dikoreksi Tinggal lagi. Temukan kesalahannya ada di baris yang mana? Setelahnya dari Mas Imron. Ya, wis. Membuat buku. Pembuat buku. Bisa. Ini plus harusnya. Iya. Berarti ini 30. Berapa nih? 40 ya. 44 ini, Rek. Kesirep Yang mana, Bu? Mana, Bu? Ini lo tadi. Ini. Ini 16, tadi kan saya tulis min 24.
Harusnya kan plus 24. Ini. Anu, itu plus kan, Bu? Itu awalnya min Plus. Emang tadi- plus, Bu? Tadi min. Kan Tadi 24. min. Tadi ini Oh, tadi min. min. Iya, makanya salah. Oh iya iya. Oh, berarti Salah. cara Ini salah dari situ ya, Bu? Salah Imron nih. Buat enggak. Berarti A-nya Berarti yang kedua ini ini salah semua ya, Bu? 4. Enggak, tinggal Enggak ngubah benar. di kita. Enggak perlu semuanya diganti ya. tinggal ngubah saja itu. Dikit Oh aja, iya, enggak berarti banyak. kesalahan di negatif. Di samian Mas. Ternyata kesalahan tanda pun sefatal Ya, ini gitu kan. Imron, Bu ya enggak ingatkan, Bu. Saya Saya tadi sudah- di Iya. Saya sudah mengingatkan tapi nggak didengarkan gitu loh. Pokok Imran dulu. Ayo gimana ini? Berapa berarti ini? 264 kah? apa itu, Bu? Cek. 264 Ini kan kita samakan penyebut. Ini kan Oh, iya. 44 harusnya. per 1 Iya. ya. Ini kan Iya, iya. 16 tambah 24 kan 40. 40 ditambah 4, 44. Iya. Kita samakan Oke, terus, Bu. penyebutnya. Iya betul. 264. Kali 6. 264 min 130, 70, 134 min 9. 4 Udah, kalian aja yang hitung. 125. 25, Bu. Oke. 5. 125. Imron ikut-ikut aja kampret. Loh, betul. Aku hitung deh gini. 125 per 24. 125 per Iya, Bu. Di buku Iya, benar. 125 per 24, Bu. kan Ya, benar. Bu. Sama. Hasilnya Nah. 5,21. Nah, Ya itu Hasilnya- gampang lah. Tetap pecahan pun nggak apa-apa. Nah, dari sini kalian harus perhatikan bahwa kenapa tadi kita nyadar bahwa itu ada kesalahan gitu. Selain memang kita lihat di buku loh kok beda dengan buku. Kita bisa perhatikan bahwa kok hasilnya negatif. Tidak boleh negatif. Salahnya kan Oh, itu. iya. Padahal saya taunya tadi kenapa ini kok salah karena hasilnya negatif. Nggak mungkin hasilnya negatif. Kenapa nggak mungkin? Karena daerahnya, arsirannya, saya gambarin dengan hijau. Daerahnya semuanya ada di kanan sumbu X. Pasti hasilnya positif. Yang hijau ini. Mana deh? Nah, udah kelihatan. Ini. Dia daerahnya ada di kanannya kanan sumbu Y. Pasti positif. Gitu. Ketika tadi hasilnya kita negatif, pasti ada yang salah. Tapi kalau misalkan daerahnya ada di sebelah kirinya sumbu Y, ada di daerah sini nih. Sebelah kirinya sumbu Y, dia negatif. Karena Iya, Bu. negatif, kita kasih negatif di depannya biar jadi positif. Jadi kita paksa untuk hasilnya positif kan gitu. Oh, iya, Bu. Siap. Oke. Nggak kerasa ya udah jam 9.16. Oh iya, Kerasa iya, nggak Bu, sih? alhamdulillah. Iya, Bu. Kalau pagi Kalau nggak pagi kerasa, nggak Bu. kerasa, Bu. Kalau Udah pusing. Udah ngantuk, Bu. Jangan dipaksa, Mulai Bu. ngantuk Jangan nih. dipaksa. Terasa lama, Bu. seger Kalau Bu. 8 kerasa, Bu. Mungkin bisa diakhiri kayaknya. Loh, Kalau- Lah. Isak yang biasa, Isak loh. Mas Imran 8. 13 menit lagi, 13 menit lagi. Enggak, saya kasihan sama Harap. ibu dosen. Enggak. Enggak enak. Kalian tadi nggak sempat sarapan kah? Enggak. Dari Saya- jam saya 6 sudah- Enggak, Bu. Saya sudah. Udah Dari jam sempet. Sendiri enggak sarapan tapi masih dari kuat jam loh. 6 udah ada matkul, Bu. Enggak, soalnya kalaupun semisal kalian ngikuti perkuliahan sambil sarapan seperti yang dilakukan Mas Putra tadi, nggak apa-apa sih asalkan nggak ketahuan ya. Ya Mas Kenapa, Putra Bu? ya. Iya, jangan makan. Sak. Sambil Putra itu setiap matkul memang Ya, makan, Bu. Iya, Bu. Saya kan Iya, apa, Bu. jadi- Sampai ditegur, Bu. Sama Nggak guru apa, bahasa Arab. nggak ngumpet-ngumpet Putra gitu. itu Alasannya Nggak ada sopan. nyangkut di giginya. Kalau- alasannya selilitan, Nggak Bu. sopan. Bukan selilitan itu, Bu, makan. Nggak sopan. Kalau Imron itu ya, Bu. Nggak sopan, nggak sopan. Ngumpet-ngumpet, Bisa nggak Bu. sopan, bisa nggak sopan. Makan. Bisa nggak sopan. Ya, aku saya udah makan tahu dari sebagai tadi Mas awakmu Putra nih. sambil makan itu. Iya, Bu, sambil makan. Kadang-kadang ada sisa nasinya itu, Bu. Ngecamil, ngecamil. Bu. Di hidungnya, Bu, gini-gini. Masalahnya Sama saya kalau lele. kalau
nggak ngecamil dikit Bu, nggak ada inspirasi gitu loh Bu. Alah. Lek makan aja ngecap makane ben gak ngetoro Makan ya. nasi tetap diem Bu gitu Gak loh. sopan, gak sopan. Kabeh mata kuliah mangan. Sudah Iya, Bu. fokus. Iya, Isak. Oh, Siron awakmu lu masak golek Imron Bu Apa? makan nasi Sik Bu. lo, Mang Superto sik lo. Mas Bertus. Minum itu Ron, bukan makan. Iya, minum. Pisang itu loh, salah. Oke. Makan iku efek Ya. makan sego iku. Oke, baik. Saya kira bisa kita cukupkan aja dulu. Kita Oke lanjutkan kayaknya Bu. Sudah kurang 10 minggu menit lagi. depan. Absen, Bu. Karena tinggal 10 menit. Absennya, Mungkin Bu. kalian perlu Absen, Bu. perhatikan. Absen dipanggil, Bu. Iya, Jangan lupa makan Bu, tenang aja. biar cepat Sebelum sembuh. waktunya selesai. Jadi mungkin nanti kalian bisa sambil baca